Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya ingin berbagi kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam part yang kedua, yaitu pendidikan dan awal kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan sebelumnya di part yang pertama, di sana dijelaskan bahwa ada satu peristiwa dalam kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa pembelahan dada, di mana disebabkan peristiwa tersebut Halimah As-Sa'diyah sebagai seorang yang menyusui Nabi pada saat itu merasa khawatir atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya Halimah As-Sa'diyah mengembalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya Aminah binti Wahab. Sekembalinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Halimah As-Sa'diyah, maka beliau hidup bersama ibunya hingga berusia 6 tahun. Kemudian ibunya mengajak Nabi beserta pembantunya, yaitu Ummu Aiman, untuk ziarah atau berkunjung ke kuburan ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, yang dikuburkan di Madinah. Setelah menetap selama sebulan di Madinah, Aminah dan Nabi siap untuk kembali ke Mekah. Sesampainya di desa Abwa, itu salah satu desa antara Mekah dengan Madinah, Aminah kemudian jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Abwa dan dikuburkan di situ. Lalu setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil dipelihara oleh Ummu Aiman. Sedangkan yang mengurus pendidikan Nabi sepeninggal ibunya adalah kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Kakeknya yang sangat mencintai Nabi lebih daripada mencintai anak-anaknya sendiri. Perasaan kasih sayang seorang kakek pada cucunya yang kini telah yatim piatu, ditinggal oleh seorang ayah, kemudian ditinggal oleh seorang ibu. Abdul Muttalib tidak ingin cucunya ini hidup sebatang kara dalam menghadapi cobaan itu. Ketika Nabi berusia 8 tahun, kakek Nabi meninggal dunia di Mekah. Sebelum meninggal, dia berpesan untuk pengasuhan Nabi. Ia memberikannya kepada Abu Talib, salah satu di antara paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib adalah saudara kandung bapaknya, yaitu bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ia adalah orang yang miskin, lalu Allah meluaskan rezekinya. Abu Talib menganggap Nabi seperti anaknya sendiri, bahkan lebih mementingkan Nabi dibandingkan anaknya sendiri. Saat usia Nabi mencapai 13 tahun, Abu Talib mengajaknya pergi ke Syam untuk berdagang. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang Quraisy, di mana mereka pergi ke Syam untuk berdagang di beberapa musim di Mekah. Ketika melewati Basrah, seorang pendeta yang bernama Buhaira melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pendeta itu memberitahu bahwa anak yang bersamanya itu akan menjadi nabi di kemudian hari. Hal ini diketahui oleh pendeta itu dari cincin nubuwah yang berada di bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Selain itu juga didapatkan tanda kenabian dari kitab-kitab ahli kitab, yaitu kitab Injil. Kemudian pendeta itu meminta paman Nabi untuk pulang dan tidak melanjutkan perjalanannya ke Syam, karena pendeta itu takut akan ada gangguan orang-orang Yahudi atas Nabi, di mana orang Yahudi itu menginginkan kedatangan kemunculan seorang nabi dari
bangsanya, dari keturunannya, yaitu Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad ini adalah calon nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan nubuat yang telah dijelaskan di dalam kitab Injil, di mana Nabi Muhammad atau nabi terakhir yang diutus adalah dari kalangan orang-orang Arab, bukan dari Bani Israel. Hal inilah yang menjadikan pendeta tersebut khawatir akan ada gangguan terhadap Nabi Muhammad SAW oleh orang-orang Yahudi. Kemudian Abu Thalib selalu mengkhususkan perhatian dan penghormatan atas Nabi Muhammad SAW kecil, hingga beliau berumur lebih dari 40 tahun, hingga rela bermusuhan dengan orang-orang yang memusuhi Nabi, di mana nanti ketika Nabi berumur 40 tahun, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasulnya. Hal inilah yang menyebabkan permusuhan antara orang-orang Quraisy dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa saya share. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.